Pernah nggak ketika sholat, badan kita itu gatal banget, kemudian kita garuk? Nah, pertanyaannya teman-teman, menggaruk badan yang gatal itu ketika sholat, itu hukumnya seperti apa? Teman-teman harus paham ini, karena ini tuh penting banget. Kalau teman-teman salah melakukannya, ini bisa membatalkan sholat. Kita jawab pertanyaan di video sebelumnya. Pertanyaannya, kalau kita lagi sholat kemudian gatal, apakah kita boleh menggaruknya? Kita pahami dulu ya teman-teman. Di dalam kitab fikihnya para ulama sudah dijelaskan tentang hal ini. Maka saya rangkum menjadi 4 saja. Yang 2 gerakan nanti membatalkan sholat, dan yang 2 gerakannya tidak membatalkan sholat, agar mudah dipahami. Pertama, kita pahami dulu gerakan yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama adalah gerakannya yang banyak. Gerakan yang banyak di sini dihitung itu lebih dari 2. Jika gerakannya lebih daripada 2 gerakan yang dilakukan secara berturut-turut, maka sholatnya bisa batal, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kita gatal nih. Misalnya gatal di bagian pipi ketika sholat. Kemudian kita garuk. Garuknya seperti ini. 1, 2, 3. Lebih dari 2 gerakan, itu sholatnya batal. Kita sholat, gatal nih di pipi. Nah, menggaruknya seperti itu sholatnya batal, karena itu termasuk gerakan yang banyak. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua gerakannya sedikit. Gerakannya 1, tapi gerakannya gerakan yang berat. Contohnya, meloncat. Jadi ketika sholat kita meloncat misalkan. Walaupun 1 kali loncatan, itu menjadikan batal sholatnya karena termasuk gerakan yang keras. Misalnya ketika sholat kita gatal. Gatalnya ini di pipi misalkan. Nah, kita garuk sekali garuknya, tapi menggaruknya dengan cara yang keras, seperti misalkan ditampar, pak gitu ya. Nah, itu sholatnya bisa batal teman-teman. Jadi 1 kali gerakan, tapi dilakukan dengan cara berat, itu pun sama gerakan yang membatalkan sholat. Nah, yang kedua, gerakan ini tidak membatalkan sholat. Yang mana yang tidak membatalkan sholat itu? Yang pertama, yang gerakannya sedikit. Gerakan sedikit ini tidak lebih dari 2 ya teman-teman. Misalnya kita sholat nih gatal di bagian pipi, contohnya aja ya. Kita geraknya 2 kali, 1, 2. Nah, itu nggak batal sholatnya. Atau gerakannya dilakukan beberapa kali, tapi tidak berturut-turut. Ada jedanya. Contohnya seperti ini ya. Garuk, 2 kan. Nah, kita berhenti lagi. Kemudian garuk lagi, misalkan 2 kali. Berhenti lagi. Nah, walaupun beberapa kali, tapi kalau setelah 2 kali gerakan ada jedanya, ada berhentinya, maka itu juga tidak membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang tidak juga membatalkan sholat itu adalah gerakan yang ringan. Gerakan yang ringan itu seperti menggerakkan jari aja, misalkan seperti mengkedipkan mata. Itu kan gerakan-gerakan yang ringan, yang dilakukan berapa kali pun itu tidak membatalkan sholat. Jadi gerakan yang tidak membatalkan sholat yang terakhir itu gerakannya gerakan yang ringan. Maka ada saran daripada ulama ketika kita misalkan gatal, kita contohkan di pipi aja ya. Kita misalkan gatal di pipi nih, kita ingin garuknya. Nah, cara menggaruknya itu menggunakan gerakan yang ringan aja. Caranya seperti apa? Kita tempelkan telapak tangan kita tempelkan, kemudian yang kita gerakan itu hanya 1 jarinya aja misalkan. Misalkan begini. Nah, kalau bergeraknya seperti ini tuh termasuk gerakan ringan yang walaupun kita lakukan beberapa kali itu tuh tidak membatalkan sholat. Kita gatal di bagian tangan, kita garuk. Nah, kalau gini termasuk gerakan ringan. Jadi walaupun dilakukan beberapa kali dalam 1 waktu itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Semoga sampai di sini bisa paham ya. Teman-teman yang udah paham, tulis di kolom komentar alhamdulillahirrabbilalamin. Dan untuk hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan saja. Kemudian jangan lupa share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.